Hari ini saya mau merespon beberapa pertanyaan yang datang kepada saya lewat WhatsApp atau bertanya secara langsung. Mereka katakan begini, "Ibu, mengapa anak saya harus dibawa ke posyandu?" Atau "Mengapa anak saya harus ditimbang setiap bulannya?" Nah, hari ini saya mau membagikan tentang 1000 hari pertama kehidupan anak dan 1000 hari setelahnya. Tentu saja ini berbicara tentang anak yang berada di dalam usia di bawah 5 tahun. Nah, kita tahu sendiri bahwa 1000 hari pertama itu merupakan penanaman fondasi kehidupan manusia. Saya akan membagikan kepada kita semua penelitian terbaru yang dilakukan oleh Lancet ya tahun 2024 di publishnya, betapa pentingnya 1000 hari pertama kehidupan dan 1000 hari setelahnya. Nah, Bapak dan Ibu, kita semua tadi kita bicara tentang bawah 5 tahun, anak di bawah 5 tahun. Kita sudah terlalu sering mendengarkan bahwa 1000 hari pertama kehidupan itu adalah penanaman fondasi manusia, di mana pada saat 1000 hari pertama kehidupan ini ya terjadi pertumbuhan dan perkembangan sel otak yang sangat-sangat menakjubkan dan tidak terjadi lagi di kehidupan atau di usia yang lain setelahnya, begitu ya. Nah, kehidupan ini atau proses ini terjadi sejak dalam kandungan sampai anak berusia 2 tahun. Nah, periode ini merupakan penentu awal bagi kehidupan seorang anak, di mana yang paling penting di sana adalah kesehatan ibu dan juga kesehatan bayi. Dan pada usia ini terjadi pertumbuhan yang sangat pesat, ya. Juga diperlukan tindakan perawatan dan kasih sayang yang baik untuk anaknya, sehingga anaknya bisa memenuhi setiap hal di dalam pengalaman atau mendapatkan pengalaman awal di 1000 hari pertama kehidupannya. Nah, lalu sekarang kita sering sekali, mungkin bukan sering ya, tetapi kita lebih fokus kepada 1000 hari pertama kehidupan, sehingga 2 tahun ke atas atau 2 tahun sampai 5 tahun sering sekali menjadi sesuatu yang dinomorduakan. Minta maaf kalau saya salah dalam mengartikan, namun di dalam pelayanannya kita ya, karena kita begitu fokusnya kepada 1000 hari pertama kehidupan, kita sering sekali tidak mengingat atau tidak menganggap penting 1000 hari setelahnya, setelah melewati 1000 hari yang pertama, begitu. Nah, kapan sih 1000 hari pertama berikutnya yang dimaksudkan? 1000 hari berikutnya ya, yang bagian kedua itu adalah usia 2 sampai 5 tahun. Tentu saja periode ini juga merupakan periode yang sangat-sangat penting yang tidak bisa dilupakan oleh kita semua. Karena apa? Karena masa krusial perkembangan yang kedua setelah tadi 1000 hari yang pertama dari hamil sampai usia 2 tahun itu selesai. Ya, di 5 tahun pertama atau 2 sampai 5 tahun ini merupakan periode krusial yang bagian yang kedua. Ya, supaya apa? Pada waktu ini ya terjadi perkembangan kognitif dan regulasi diri anak tersebut. Ya, dimana pada periode ini merupakan periode sering sekali disebut preschool, ya, sosial, kemudian emosional, kepenguasaan bahasa, motorik dan juga berhitungnya berkembang pada saat usia 2 sampai 5 tahun ini. Nah, kenapa anak-anak di usia SD ya mengalami keterlambatan di dalam pola belajar? Karena harusnya ya periode pembelajaran seorang anak maksimal itu terjadi sebelum usia 7 tahun. Artinya ada masa-masa periode pembelajaran yang diberikan kepada anak ya sebelum usia 7 tahun, sehingga setelah 7 tahun dia sudah mulai masuk di usia sekolah, anak tersebut sudah mampu sesuai dengan perkembangannya, tidak terkesan dipaksakan lagi. Karena apa? Karena mereka sudah terbiasa pada waktu 2 sampai 5 tahun. Nah, persoalannya adalah sering sekali orang tua fokus pada anak belajarnya setelah sekolah, setelah SD. Padahal sebenarnya hal-hal yang harus terjawab di usia 7 tahun, di usia SD sudah dipersiapkan, dilatih pada waktu 2 sampai 5 tahun tadi yang disebut sebagai periode preschool atau sebelum sekolah.
Nah, pada waktu periode 2 sampai 5 tahun ini merupakan periode kesempatan untuk melanjutkan investasi awal di 1000 hari pertama kehidupan yang tadi. Ya, dan pada masa 2 sampai 5 tahun ini mengejar ketertinggalan anak. Waktu untuk mengejar ketertinggalan anak apabila di 1000 hari pertamanya itu tidak tercapai. Contohnya seperti ini, jika ada anak yang mengalami kurus atau gizi buruk di usia 2 tahun pertama atau 1000 hari pertama, maka kondisi ini dapat dikejar pada waktu 2 sampai 5 tahun. Tentu saja memerlukan intervensi yang lebih baik atau lebih keras lagi. Begitu, ya. Supaya apa? Supaya bisa mengejar. Karena kalau nanti setelah 5 tahun ke atas lagi, ya, sudah akan lebih susah. Bahkan untuk kondisi-kondisi tertentu sudah tidak bisa diperbaiki lagi. Contohnya apa? Contohnya adalah dalam hal kondisi stunting. Begitu, ya. Nah, faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan anak 2 sampai 5 tahun itu apa saja? Lancet penelitian yang terbaru mengatakan bahwa yang mempengaruhi perkembangan anak 2 sampai 5 tahun itu, ya, yang pertama adalah kesehatan secara fisik. Ya, kemudian kesehatan secara mental. Kemudian kecukupan gizi, keterlambatan perkembangan pengasuhan orang tua. Termasuk di dalamnya adalah kesehatan mental itu si pengasuh. Kemudian keterlibatan ayah, jadi sangat penting keterlibatan ayah di dalam pengasuhan seorang anak ya di bawah 5 tahun, khususnya 2 sampai 5 tahun juga. Kemudian lingkungan belajar pengasuhan anak ya. Nah, pada saat ini 2 sampai 5 tahun biasanya anak itu disarankan atau didorong untuk mengikuti pembelajaran anak usia dini atau PAUD ya, atau di gereja kita mengatakannya tentang center base atau kegiatan belajar berkelompok. Tujuannya apa? Tujuannya untuk melatih sosioemosional, kognitif, berinteraksi dengan orang dewasa, dan kita bisa memantau perkembangan anak tersebut. Ya, faktor yang mempengaruhi lain apa? Kekerasan pada anak. Ya, kita tahu bersama bahwa kekerasan pada anak itu akan berdampak pada keterlambatan fungsi kognitif anak tersebut. Ya, dan yang memperparah lagi adalah penyakit-penyakit penyerta yang disebabkan karena sebelumnya dia tidak mendapatkan contohnya imunisasi, pelayanan kesehatan yang cukup dan lain-lain. Jadi kondisi ini akan mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan anak di usia 2 sampai 5 tahun. Nah, kita sudah belajar tentang nurturing care for ECD atau pengasuhan anak usia dini. Ya, di sana kita mempelajari tentang 5 komponen pengasuhan anak usia dini. Termasuk di dalamnya adalah kesehatan, kecukupan gizi, stimulasi pada anak atau kesempatan belajar pada anak dipenuhi, kemudian pengasuhan yang responsif, dan satu lagi adalah perlindungan anak. Nah, 5 komponen ini merupakan pengasuhan utama yang diperlukan untuk anak dari 0 sampai 5 tahun untuk membuat anak tersebut mengalami perkembangan secara optimal. Ya, jadi kalau seandainya ada satu saja tidak terpenuhi, itu akan menghambat perkembangan anak yang kita perlukan tadi. Oke. Nah, faktanya apa? Faktanya bahwa sebanyak hampir 250 juta anak di seluruh dunia ini mengalami resiko gagal mencapai potensi. Ya, gagal mencapai potensinya. Yang kedua adalah hanya 25% anak 3 sampai 4 tahun menerima layanan yang memadai. Ya, hanya 1/4 dari jumlah anak yang berusia di bawah 5 tahun tadi menerima pelayanan yang memadai. Maksudnya yang memadai itu apa? Yang sesuai dengan kebutuhannya. Oke, dan hanya 7,9% ya di wilayah-wilayah yang miskin dan berkembang ya menerima perawatan yang memadai. Bisa dibayangkan, negara kita itu berada di negara yang berkembang. Untuk kondisi-kondisi yang ekonominya menengah ke bawah atau tinggal di dalam kemiskinan, artinya anak-anak ini ya hanya memiliki kesempatan 7,9% mendapatkan pelayanan yang sesuai dengan kebutuhannya. Nah, apa yang disarankan? Nah, kita sering katakan bahwa berkontribusilah
Ya, jangan berharap kepada orang lain untuk melayani anak kita. Dan ketika kita itu menjadi seorang pelayan untuk anak yang memberikan intervensi kepada anak, maka yang harus kita lakukan adalah bekerja samalah dengan institusi yang lain. Ya, kita harus melibatkan lintas sektor di bagian kesehatan, pendidikan, sosial, dan yang lain-lain yang mendukung pelayanan kepada anak-anak kita. Kemudian kita fokus pada faktor resiko dan pelindung. Ya, kita mengenali di wilayah kita itu apa kira-kira yang menjadi faktor risiko terhadap anak-anak yang bermasalah tadi. Ya, nah program atau kegiatan juga ya tidak harus sama rata seperti yang dilakukan oleh di wilayah lain. Misalkan saja kegiatan yang dilakukan di Manado tidak harus sama dilakukan dengan di Kupang. Gitu, atau tidak harus sama dengan yang ada di Papua di Wamena. Karena apa? Karena konteks lokal ya itu berbeda-beda. Sumber daya lokal yang tersedia juga berbeda-beda. Hanya saja sekarang yang perlu kita lihat adalah apa yang terjadi di anak, apa kebutuhan anak-anak kita, dan juga apa yang bisa kita penuhi untuk anak-anak tersebut supaya mereka bisa mengejar perkembangan yang optimal tadi. Oke, nah yang berikutnya adalah menjangkau anak-anak yang paling rentan. Ini adalah rekomendasi. Nah, kita melayani anak-anak yang berada di dalam kemiskinan, yang artinya mereka dalam kondisi rentan. Tugas kita semua adalah memastikan setiap anak ya mendapatkan pelayanannya, kebutuhan pelayanannya ya yang sesuai dengan kondisinya. Ya, tidak sama melayani anak, mengintervensi anak mulai dari anak yang sakit dan juga anak yang sehat. Anak yang mengalami malnutrisi tidak sama dengan anak yang normal. Jadi, layani anak sesuai dengan kebutuhannya. Oke. Nah, program-program yang efektif itu apa? Tadi dikatakan bahwa edukasi orang tua, ya, perlengkapi kemampuan pengetahuan orang tua tentang pengasuhan anak usia dini di 5 komponen yang tadi. Ya, kemudian bagi anak-anak yang mengalami sakit, ya, lakukan manajemen terpadu pada anak sakit, bekerja sama dengan fasilitas kesehatan. Anak yang sakit, yang ada di rumah, yang ada di masyarakat, yang ada di gereja, tangani dengan memastikan mereka mengakses pelayanan kesehatan. Oke, nah yang berikutnya apa? Berikutnya adalah intervensi gizi. Kita tahu bahwa fisik yang sehat akan menolong anak-anak untuk berkembang di aspek yang lain. Jadi pastikan mereka sehat secara fisik dengan memenuhi kebutuhan gizinya mereka. Caranya apa? Caranya adalah lakukan pengukuran berat badan, tinggi badan setiap bulan. Tentukan statusnya, tanya status gizi anak saya ini apa. Kalau diketahui anaknya berat badannya kurang, wasting, stunting, ya, tangani segera. Jangan biarkan nanti saja. Jangan menormalisasi kondisi anak yang mengalami kekurangan gizi. Karena kekurangan gizi akan berdampak ke banyak hal, ya, di dalam tumbuh kembang anak tersebut. Nah, yang berikutnya adalah pastikan anak-anak kita dan keluarganya memiliki asuransi kesehatan. Asuransi seperti BPJS, tabungan menabung, tabungan ibu bersalin, supaya ketika mereka memerlukan dana untuk perawatan kesehatan, mereka sudah memilikinya. Nah, intervensi-intervensi ini termasuk di dalamnya adalah kesempatan untuk memberikan literasi sejak usia dini atau PAUD. Ya, pastikan anak-anak kita mendapatkan program-program ini. Karena dengan melakukan intervensi, edukasi orang tua, pemenuhan gizi, kemudian juga memastikan ada ketersediaan finansial untuk anak-anak, maka penelitian membuktikan bahwa 8 sampai 19 kali ya lebih berhasil. Program tersebut, kehidupan anak tersebut lebih berhasil daripada yang tidak mendapatkan pelayanan sama sekali. Nah, kita semua yang mendengarkan rekaman ini atau video ini, saya mau menyampaikan begini kesimpulannya. Masa 1000 hari pertama kehidupan merupakan masa penanaman fondasi. Kita sudah tahu bersama, ya, di mana sel-sel otak anak dibentuk pada waktu 1000 hari pertama dan tidak terjadi di kehidupan yang lain, ya. Potensinya sudah dimunculkan di sana. Namun, ya, usia
setelah 2 sampai 5 tahun adalah kesempatan emas yang kedua. Saya ulangi, usia 2 sampai 5 tahun merupakan periode emas yang kedua. Oleh karena itu, saatnya untuk melakukan akselerasi, ya, percepatan kepada pertumbuhan dan perkembangan mereka. Mumpung ada kesempatan yang kedua kali, ya. Nah, tujuannya untuk memastikan bahwa mereka memiliki fondasi yang kuat, fondasi yang baik, ya, untuk mencapai masa depan mereka nantinya. Nah, kita semua mari berkontribusi, ya. Ada artikel atau quote yang mengatakan begini, mengubah satu generasi yang terbatas, mengubah satu generasi yang dia tinggal dalam lingkungan yang tidak sejahtera, kondisi miskin, adalah dengan cara mengintervensi anak usia dini. Oleh karena itu kita semua mari lihat, ya, bagaimana kondisi anak-anak di sekeliling kita. Sudahkah mereka bertumbuh sesuai dengan 5 komponen pengasuhan anak usia dini tadi? Kalau belum, mari belajar bersama-sama, berbagi bersama-sama kepada orang lain supaya apa yang kita sampaikan, ya, bermanfaat untuk masyarakat, untuk keluarga, untuk bangsa dan negara.